Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Poco M3 ya, milik salah satu customer saya. Dia bercerita bahwa ponselnya ini tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan ya. Ini coba saya nyalakan terlebih dahulu ya, coba saya tes ya. Ini saya pencet tombol on off nya, dia tidak ada respon sama sekali ya. Saya coba ulangi lagi ya, saya pencet sekali lagi dan dia pun memang benar-benar tidak ada respon. Sekarang coba saya sambungkan ke pengisi daya atau ke charger ya. Nah, jika disambungkan ke pengisi daya, dia ini ada respon tapi hanya kedipan lampu latar belakang ya. Jadi lampu backlight LCD ya, backlight LCD ini dia berkedip ya. Coba ini ya, kita fokus saja ke bagian layarnya. Nah itu ya, itu terlihat ada kedipan lampu backlight ya. Ya, ini memang kasus ini sangat unik sekali ya, dan memang jarang terjadi. Dan ini saya mendapatkan kasus seperti ini yang pertama kali ya. Jadi saya menemui kasus seperti ini ya. Ini adalah yang pertama kali dan terjadi di Xiaomi Poco M3. Entah apa penyebabnya, ini juga saya masih mencari tahu ya. Ini coba saya tekan lagi tombol on off atau tombol powernya sambil dicas dan dia juga tetap tidak ada respon. Ya mungkin asumsi saya mungkin bisa saja baterainya terlalu kosong ya. Baterainya terlalu kosong sehingga dia tidak respon saat dilakukan pengisian daya atau di charger, dan juga di pencet tombol power itu juga tidak respon. Ya mungkin itu dugaan saya ya. Masih dugaan sementara saja ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini saya bongkar saja ponsel Xiaomi Poco M3 nya dengan cara melepas SIM tray dan kemudian melepas casing bagian belakangnya. Untuk melepas casing bagian belakang bisa menggunakan bantuan kuku atau alat opening tool yang tersedia di pasaran ya. Tentunya kalau membuka casing bagian belakang jangan sampai ya merusak ya. Ini saya menggunakan bantuan opening tool yang berbahan metal ya. Tapi di sini saya tetap berhati-hati karena opening tool berbahan metal itu kuat ya jelasnya, dan casing belakangnya kan berbahan plastik, jadi jangan sampai merusak ya. Nah, di sini casing bagian belakang sudah terbuka, jangan langsung dibuka keseluruhan karena masih ada fleksibel fingerprint yang terhubung antara casing belakang, dan tentunya fleksibel fingerprint itu menuju ke mesin ya, jadi masih terhubung, jangan langsung dilepas keseluruhan. Kemudian kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin. Lepas dulu beberapa baut itu ya untuk melepas casing penutup mesinnya. Dan di sini bautnya seperti biasa ya, untuk Android rata-rata menggunakan baut bermata Philips atau bahasa umumnya bermata plus ya, Obengnya pun juga menggunakan mata plus ya. Nah, di sini casing bagian penutup mesinnya sudah saya lepas, kemudian saya lepas fleksibel baterai dan juga fleksibel fingerprintnya. Oke, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu isi daya ya. Isi daya baterai Poco M3 nya ya. Oke, ini saya cek ya bagian kutub positif dan kutub negatifnya itu di sebelah mana. Saya cek terlebih dahulu, jangan sampai salah karena saya menggunakan avometer analog. Nah, ini saya kebalik ya, kalau kebalik dia jarumnya mundur jadinya. Nah, ini dia ada isinya ya, walaupun memang tidak full, tapi ini kisarannya kisaran 3,5 volt atau 3,6 volt ya. Kemudian saya ubah pengukuran saya ke kali 1 ohm meter ya, untuk mengecek kondisi mesin Xiaomi Poco M3 ini konslet atau tidak. Untuk mengeceknya, kutub positif dari kabel kita hubungkan ke kutub positif dan kutub negatif ke kutub negatif di bagian konektor baterai, kemudian dibalik ya. Nah, di sini saya lihat sih memang ada kenaikan sedikit ya jika dibalik kutubnya. Mungkin ada area yang short ya.
Oke, ini saya coba lagi ya, sambungkan ke charger atau ke pengisi daya. Tetap saja ya, dia tetap saja tidak ada respon ya. Nah oke ya, jadi karena ini saya rasa baterainya masih terlalu kurang, sekarang saya coba lakukan pengisian daya baterai melalui power supply ya. Jadi ini saya hubungkan kabel power supply ke bagian konektor baterainya ya. Tentunya ya kalau kita melakukan pengisian daya langsung ke power supply seperti ini, kutub positif ya ke kutub positif, negatifnya juga ke negatif ya. Dan tentunya jangan sampai terbalik ya antara kabel positif dan negatifnya, karena kalau terbalik dia power supply-nya itu akan berbunyi menandakan bahwa ada terjadi konslet atau arus pendek ya. Nah, di sini saya rasa saya sudah memasang kabel dengan benar ya. Kabel positif ke baterai, ke konektor baterai yang positif, dan negatifnya ke konektor baterai yang negatif itu saya rasa sudah benar. Tapi anehnya di sini dia selalu berbunyi ya power supply-nya ya. Bahkan ini kabelnya saya balik pun itu juga tetap berbunyi. Dan saya yakinkan lagi, saya cek sekali lagi, negatif dan positifnya itu memang saya rasa saya sudah benar. Tapi entah kenapa baterai ini itu ketika saya naikkan voltasenya itu dia selalu berbunyi ya. Jadi selalu terjadi konsleting ya. Entah ini memang baterainya yang rusak atau biasanya itu ada bagian dimana air fuse atau sikring dari baterai itu mengalami konslet ya, sehingga dia tidak mau dilakukan suntik tegangan melalui power supply. Nah, mungkin teman-teman atau agan-agan banyak yang sudah mengerti ya bahwa air fuse di baterai itu sering terjadi permasalahan ya, sering terjadi konslet sehingga baterai itu tidak normal kembali atau tidak bisa normal lagi ya. Nah, di sini saya masih penasaran ya. Saya masih ingin mencoba mengisi baterai ini menggunakan power supply. Ini bahkan kabelnya saja sampai saya batasi menggunakan cotton bud ya. Takutnya memang kabelnya ini bersentuhan sehingga power supply-nya konslet ya. Tapi setelah saya coba, memang baterai ini aneh ya, jadi dia tidak mau diisi. Ketika saya naikkan voltasenya dia selalu short ya, atau selalu konslet, dan power supply-nya itu selalu berbunyi ya. Padahal kutubnya sudah betul ya, negatifnya sudah benar, positifnya pun juga sudah benar. Kabelnya yang saya pasang pun juga sudah benar ya. Kabel yang saya pasang ke power supply itu juga tidak ada masalah. Nah, akhirnya di sini saya coba untuk melepas saja baterainya ya, karena banyak sekali teknisi-teknisi lain di channel-channel sebelah itu banyak sekali yang memberikan tutorial atau memberikan trik ya, kalau misalkan sebuah smartphone atau sebuah ponsel itu terjadi boot loop atau kadang-kadang tiba-tiba mati sendiri di persentase 50% mati sendiri, atau kalau dicas itu bisa nyala sampai menu, kalau chargernya dilepas itu baterainya HP-nya langsung mati. Itu biasanya mereka itu selalu menjumper bagian air fuse-nya. Nah, di sini saya akan mencoba ya trik itu, apakah bisa atau apakah berfungsi dengan keadaan baterai yang seperti ini ya. Nah, ini ya, ini area baterainya, area PCB baterainya atau modul PCB baterainya ini sudah saya lepas ya, bagian pelindungnya, dan itu sudah terlihat ya bagian air fuse-nya. Di sini akan saya coba melakukan penjamperan. Nah, semoga trik-trik yang diberikan di channel-channel sebelah itu juga berfungsi dengan keadaan baterai yang seperti ini ya. Ya mudah-mudahan ya, namanya juga kita itu berusaha dan mencoba ya, tidak ada salahnya. Kalau biasanya sih memang saya juga pakai trik seperti ini untuk kasus-kasus yang memang boot loop atau
atau di cas itu tiba-tiba kalau casnya dilepas tiba-tiba HP-nya kemudian langsung drop dan mati, ataupun juga problem-problem lain yang berhubungan dengan air fuse dari baterai itu saya juga sering menggunakan cara seperti ini. Tapi tentunya juga saya konfirmasikan terlebih dahulu kepada pemilik. Nah, karena di sini nih saya kasusnya berbeda dan saya ingin mencoba, ini saya langsung saja ya. Saya lakukan penjamperan di bagian air fuse baterainya. Oke ya, jadi pertama-tama kita berikan flux di area air fuse-nya ya. Kemudian tambahkan sedikit timah di bagian ujung kanan dan kiri dari air fuse-nya. Kemudian kita jumper ya, menggunakan kabel kawat jumper ya. Ini ya, kita hubungkan antara kutub satu dan kutub yang satunya ya, kutub yang kanan dan kiri gitu aja ya, lebih gampangnya menggunakan bantuan solder ya. Oke, ini saya rasa sudah cukup ya dan sudah terhubung dengan baik. Dan mohon maaf ya apabila memang saya ini kameranya masih belum bagus ya, karena saya menggunakan kamera HP biasa ya. Ini ya, ini sudah terjumper ya bagian air fuse-nya, dan mudah-mudahan ya semoga ini bisa menyembuhkan masalah baterai di video kali ini ya, karena ini cukup unik ya, cukup aneh juga ya. Dia tidak mau nyala, juga tidak mau di power supply, tapi kondisinya ada ya, kondisi daya baterai ini ada ya, dicek pakai avometer ini ada ya sebesar 3,5 volt ya. Seharusnya sih ini bisa ya, ini ya seharusnya masih bisa dicas ya. Nah ini saya coba hubungkan ke power supply lagi ya, saya suntik tegangan lagi, apakah dia masih tetap menjerit atau tidak ya. Oke ya, sebentar ya. Nah ini mohon maaf ya kalau misalkan suara power supply-nya nggak kedengaran di video ya, karena ini saya coba video ini saya lakukan dubbing juga ya, jadi mungkin suaranya bertumpuk. Oke, ini langsung saja ya, setelah saya coba lakukan sedikit suntik tegangan menggunakan power supply, langsung saja saya pasang ke ponselnya ya, ke HP Poco M3 nya, dan ternyata di sini juga masih tetap sama saja ya, tidak ada perbedaan ya. Setelah di jumper air fuse, ternyata jumper air fuse untuk masalah seperti ini tidak berhasil ya. Ya mungkin ini murni karena baterainya memang sudah rusak ya, atau memang ada permasalahan lain ya. Mungkin bagi teman-teman atau akan-akan yang pernah mengalami dengan kasus yang sama ya, kalau di cas ini cuman hanya backlight berkedip ya, kemudian isi baterai hanya kisaran 3,5 volt. Ketika baterai disuntik menggunakan power supply, dia tidak mau mengisi, bahkan power supply juga menjerit ya. Oke, saya ulangi lagi ya, ini ya, kita kembali ke meja yang biasa saya pakai untuk shooting video. Nah di sini juga masih tetap ya sama saja, dan sekarang bahkan setelah saya jumper ini malah nggak ada respon ya, malah nggak ada kedipan sama sekali. Nah ini ya, tidak ada kedipan sama sekali ya, mungkin baterainya sudah rusak dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Padahal ini kondisi baterainya juga masih oke ya, secara fisik itu tidak kembung ya, tidak ada cacat bekas goresan atau apapun. Bahkan ini saya yang bongkar pertama kali ini ya. Ini saya coba lagi, saya coba cas sambil nyalakan juga tetap tidak ada respon. Oke ya, coba saya pakai baterai lain dulu ya. Ini baterainya bukan baterai Poco M3 tapi baterai BN51. BN51 ini mungkin baterai Redmi berapa ya? Redmi 8 mungkin ya. Nah ini coba saya gunakan baterai Redmi 8 ya. Apakah mau menyala normal Poco M3 nya? Saya coba tekan tombol on off nya. Nah oke ya, ini pakai baterai lain dia mau nyala normal ya. Ya mungkin fix ini memang baterainya yang sudah bermasalah ya, bahkan di jumper air fuse pun tidak mau.
Oke, ini karena baterainya Poco M3 saya belum punya stok, maka akan saya belikan terlebih dahulu ya stoknya atau spare part baterainya. Saya belikan terlebih dahulu, kemudian akan saya langsung ganti baterai saja ya. Ya, namanya juga sudah usaha ya. Yang penting kita sudah berusaha, walaupun memang baterai yang originalnya ini tidak bisa diselamatkan, ya kita wajib menggantinya ya. Karena ini sudah saya konfirmasikan juga kepada pemiliknya bahwa baterainya ini memang sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan dengan cara menjumper air fuse atau kita jumper air fuse-nya, sikringnya itu ternyata tidak bisa. Terus pemiliknya bilang kalau diganti saja tidak masalah, langsung saja diganti. Nah ini ya baterai yang originalnya yang tadi saya jumper air fuse nya itu isinya padahal sudah 4 volt ya. Jadi yang terakhir tadi saya sedikit tegangan itu dia mau mengisi ya, mau mengisi hingga 4 volt, tapi tetap tidak ada perubahan ya, dia tetap tidak mau nyala. Ini ya, saya tekan tombol on off lagi ini untuk saya pastikan lagi ya, memastikan lagi apakah memang benar-benar baterai ini sudah rusak ya. Ya ternyata memang betul ya, tidak ada respon sama sekali. Ini coba saya lakukan pengisian daya lagi ya, saya sambungkan ke bagian charger lagi, apakah dia berkedip. Nah itu ya, ternyata dia memang masih respon tapi hanya berkedip gitu ya, lampu backlightnya itu berkedip ya. Fokus saja ke area LCD nya ya, itu dia hanya berkedip lampu latar belakang. Oke, ini sudah saya pastikan fix bahwa baterainya rusak dan coba diperbaiki menggunakan cara jumper air fuse nya pun juga tidak bisa. Kemudian sudah saya konfirmasi kepada pemilik bahwa Xiaomi Poco M3 nya ini harus ganti baterai ya. Nah ini saya akan buktikan lagi ya bahwa ini baterai yang saya jumper air fuse nya tadi ya, ini ya lihat ya, itu ada jumperan ya di bagian air fuse nya, lihat ya. Nah itu ya, nah ini saya zoom. Oke ya, ini sudah ada jumperan dan jumperannya pun juga sudah bener ya, nggak ada masalah. Ternyata dia tetap nggak respon ya, nggak respon dan tetap tidak mau menyalakan HP Poco M3 nya. Nah oke, ini adalah spare part yang sudah saya beli ya, spare part dari baterai Poco M3 nya. Untuk baterai Poco M3 menggunakan kode BN62 ya, Beta Nanas 62 ya. Nah ini baterainya kurang lebih hampir mirip ya, tapi baterai yang saya siapkan ini bukan baterai original. Kalau menurut penjualnya ini adalah baterai OEM ya, jadi baterai yang menyerupai original ya. Ya saya rasa ya ini memang baterai-baterai yang ya yang banyak beredar di pasaran lah, umum lah, yang umum yang ada di pasaran. Dan kebetulan di area saya ini banyak sekali ya toko spare part yang menjual baterai yang seperti yang saya beli ini ya. Untuk kualitasnya ya lumayan lah ya, untuk mengganti baterai yang sudah mulai rusak daripada HP-nya nggak bisa nyala kan lumayan ya, untuk kita ganti dengan baterai-baterai yang beredar di pasaran. Dari segi harga pun juga lumayan ya, kisarannya itu antara 100.000 hingga 150 ribuan harganya ya. Atau akan teman-teman bisa cek saja untuk harganya di toko online ya. Nah ini untuk pemasangan baterainya cukup saya tambahkan double tip saja di area plastik baterai yang originalnya ya. Jadi untuk baterai yang original itu pasti dilengkapi dengan plastik bantuan ya. Plastik bantuan ini untuk membuka baterai ya, untuk membantu kita, mempermudah kita untuk mengangkat baterai ya. Jadi plastiknya ini sudah ada ya. Kalau baterai yang originalnya itu pasti dapat plastik bantuan untuk mengangkat baterai gini ya. Nah ini ada plastik ya, plastik dari baterai originalnya ini saya pindahkan saja terlebih dahulu ya. Saya pindahkan dari baterai yang originalnya menuju baterai yang baru. Kemudian presisikan baterai yang baru ini ya ke area casing ya, casing ataupun frame ya, atau housing ya dari Xiaomi Poco M3 nya. Nah kemudian jangan lupa kita koneksikan kembali fleksibel baterainya ya. Fleksibel baterai yang baru ini kita koneksikan ke bagian mesinnya ya, konektor yang ada di mesin. Jika sudah, kita pasang fleksibel fingerprintnya ke bagian konektor yang ada di mesin ya. Kemudian kita pasang
tutup pelindung mesin ya. Nah, ini adalah casing penutup mesin. Kemudian setelah kita pasang casing penutup mesinnya, kita kunci ya. Kita kunci casing penutup mesinnya dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan kalau Android itu rata-rata bautnya itu menggunakan baut bermata Philips, atau kalau di Indonesia ini lebih umum dibilang bermata plus ya, atau plus ya. Nah, ini sudah selesai semua, bautnya sudah saya kunci, sudah saya openg dengan baik semuanya ya. Kemudian kita presisikan casing bagian belakang ke casing bagian tengah, dan ini langsung saja ya, saya nyalakan Xiaomi Poco M3 nya, saya percepat videonya ya untuk menghemat durasi. Nah, ini ya, setelah diganti baterai dia sudah oke dan mau masuk menu ya. Nah, jadi di sini buat buat teman-teman, jadi tidak semua kasus permasalahan baterai itu bisa diselesaikan dengan metode jumper air fuse ya. Buktinya di video ini ya, dengan kasus seperti di video ini, di jumper air fuse pun dia tetap tidak mau menyala, dan diganti baterai pun langsung down ya, down 1.000.000% ya. Nah, oke ya kan, jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti baterai Xiaomi Poco M3. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi dengan saya, Teknisi Bagus.